Salam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan, tema khotbah Minggu 26 Juli 2020 adalah mengenal Allah Bapa. Bapak Ibu, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh manusia akarnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, keamanan, virus, penyakit. Tapi akar permasalahan yang dihadapi oleh manusia adalah karena manusia tidak mengenal Allah, jauh dari Allah. Itu sebabnya dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi persoalannya adalah tidak mengenal Allah. Bahkan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada saat ini? Untuk mengatasi masalah adalah mari kita mencari Allah. Karena kuncinya, jawabannya ada pada Allah. Ada pada Allah Bapa. Dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Orang yang mencari pasti mendapat. Orang yang berusaha sungguh-sungguh pasti kita akan mendapat pengenalan akan Allah. Dia akan datang, dia akan muncul seperti fajar, dan dia akan datang seperti hujan di akhir musim, akan memberkati kita. Siapakah Allah Bapa? Bapa adalah permulaan dari segala sesuatu yang baik dan akhir dari segala sesuatu yang baik. Allah adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Allah adalah maha kuasa dahulu, maha kuasa sekarang, maha kuasa yang akan datang. Alfa dan Omega. Itu sebabnya nggak ada dasar bagi kita untuk takut, untuk khawatir, untuk putus asa. Karena kita yakin percaya kuasa, kontrol, kendali ada di tangan Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Maha kuasa dia. Kita sebagai anak Allah harus meyakini sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita sebagai anak Allah, dipimpin Roh Allah, menjadi sempurna seperti Bapa. Kita sebagai anak Allah
dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh dan firman Tuhan, supaya kita serupa seperti Yesus Kristus. Like father, like son. Kalau Bapak kita sempurna, anak-anaknya juga harus menjadi sempurna seperti Bapak. Kalau Yesus Kristus berkuasa, Alfa dan Omega, kita juga anak-anak Allah harus serupa seperti Yesus Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti Kristus. Like father, like son. Itulah pengenalan kita akan Bapa, akan Yesus Kristus. Kita sebagai anak Allah. Ya. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Bapa, mengenal Yesus. Benar apa adanya. Siapakah Allah? Yang kedua, Bapa adalah perlindungan kita. Bapa adalah pelindung bagi kita, anak-anaknya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allah adalah pelindung bagi kita. Dilindungi dari apa? Ya. Perlindungan Allah, perlindungan Bapa kepada kita, dilindungi dari yang pertama, dilindungi dari penyakit sampar, dari penyakit menular, COVID-19. Bapa yang melindungi kita. Dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Bapa melindungi kita dari penyakit sampar, dari virus yang menular. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular, virus yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Itu yang pertama. Allah Bapa melindungi kita dari penyakit sampar, dari penyakit menular, dari virus yang menular. Yang kedua, dilindungi dari apa? Bapa melindungi kita dari malapetaka dan kecelakaan. Bapa akan melindungi kita dari malapetaka dan kecelakaan. Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapa melindungi kita dari malapetaka dan kecelakaan. Yang ketiga, Bapa melindungi kita dari kesesakan. Kesesakan ekonomi kah? Kesesakan dalam rumah tangga keluarga kah? Kesesakan dalam usaha bisnis kah? Dalam kesesakan dalam segala hal. Bapa kita melepaskan kita, meluputkan kita dari kesesakan. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, bila kita berseru kepada Bapa, aku akan menjawab. Bapa akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapa bukan
bukan hanya meluputkan kita dari kesesakan, bukan hanya melindungi kita dari penyakit sampar dan penyakit menular, bukan hanya melindungi kita dari malapetaka dan kecelakaan. Bapa memberikan kepada kita, ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu janji, jaminan daripada Bapa kita sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Siapakah Allah Bapa? Siapakah Allah Bapa? Bapa di sorga sudah menyediakan keperluan dan kebutuhan kita, anak-anaknya. Dia adalah Jehovah Jireh, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Bahkan pertolongan pun sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini. Karena Bapa Jehovah Jireh sudah menyediakan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Itu sebabnya Bapa di sorga mengajar kita untuk tetap bergantung dan terhubung kepada Bapa. Senantiasa bergantung dan terhubung kepada Bapa. Filipi 4 ayat 19. Ini jaminan daripada Bapa akan mencukupkan segala keperluan kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita, Bapa kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab, memelihara, menyertai, melindungi kehidupan anak-anaknya. Ini adalah kesaksian di Mesir pada abad yang ke-10. Ya, orang Kristen di Mesir ditantang oleh seorang khalifah atau pemimpin agama di Mesir, minta pembuktian firman Tuhan, kitab suci orang Kristen, dalam Matius 17 ayat 20. Bunyinya begini, Matius 17:20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dan kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tempat ini dan ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Menguji kebenaran, keaslian daripada kitab suci orang Kristen ini diuji dengan berkata, coba pindahkan bukit gunung sana, pindah ke sana. Pemimpin Kristen Santo Simon maka mengajak seluruh jemaat orang Kristen untuk berpuasa 3 hari, minta belas kasihan Tuhan. Kalau tidak, mereka akan dibunuh semuanya. Dengan mereka berpuasa, berseru, berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata, Kyrie eleison, artinya Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Berseru-seru mereka kepada Tuhan. Dan setelah 3 hari, benar-benar gunung itu, Gunung Mutakam, pindah 3 kilometer ke arah barat. Mujizat luar biasa terjadi.
Sampai-sampai khalifah yang memberikan tantangan kepada orang Kristen menjadi percaya kepada Yesus, menjadi orang yang percaya dia. Itulah bukti bahwa Allah sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita, pertolongan kita. Tuhan sudah sediakan. Sehingga sekarang gereja itu, gereja mujizat terbesar di Mesir, gereja Santo Simon, atau sering juga disebut dengan gereja sampah, karena posisinya sekarang itu ada di tempat pembuangan sampah, gereja sampah. Tetapi menurut saya gereja itu bukan gereja sampah, tapi gereja mujizat. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kedaulatannya, dan dia menggenapi seluruh janjinya yang ada di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. قول له حس عالي هيوريك مجد جلاله. Sekarang gereja itu, gereja San Simon atau gereja sampah itu sudah punya jemaat sampai ratusan ribu, ya. Dan setiap ibadah ada 15.000 jemaat beribadah, bersukacita, mengagungkan Tuhan, Allah yang melindungi, Allah yang menyatakan mujizatnya. Itulah firman Tuhan membekali kita di sepanjang bulan ini dan tahun ini. Percaya, berusahalah mencari Tuhan. Mintalah hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus Yesus, apapun pergumulan, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini, mari kita membuktikan bahwa Bapa kita sudah menyediakan pertolongan, sudah menyediakan jalan keluar bagi kita, apapun masalah kita. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari yang punya masalah butuh didoakan.
Saya akan mendoakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Apabila ada 2 orang bersepakat meminta apa saja, doa mereka pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semuanya dapat kau lakukan ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Memperlengkapi kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami sekarang ini. Apapun masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan kami harus hadapi, melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan memberikan jawaban kepada kami. Carilah Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang seperti hujan di akhir musim, akan memberkati kami. Bapa di sorga, Kau tahu pergumulan daripada jemaat-Mu. Masalah pergumulan yang mereka hadapi mungkin masalah sakit penyakit. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami Bapa. Kami doa dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh darah-Mu ya Tuhan. Yang punya pergumulan masalah ekonomi, finansial ya Tuhan, kami tahu Kau Bapa kami adalah Jehovah Jireh. Tuhan sudah menyediakan keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Engkau Yesus datang supaya kami hidup, mempunyai hidup, hidup dalam kelimpahan. Segala kebutuhan kami Tuhan pasti akan cukupkan, bahkan limpahkan ya Tuhan. Mungkin kami punya pergumulan masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati rumah tangga, keluarga ya Tuhan. Biar suami semakin mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak menghormati orang tuanya. Apabila mereka hidup rukun, suami, istri, anak, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami yakin percaya, Bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami sudah doakan dan mohonkan, seperti yang nyata daripada kuasa-Mu yang terus bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami doa juga Tuhan untuk bangsa kami, negara kami, situasi pandemi COVID-19 ini Bapa. Tapi firman-Mu Tuhan menguatkan hati kami bahwa Kaulah perlindungan kami. Kau akan melindungi kami dari penyakit sampar, penyakit menular dari COVID-19 ini Bapa. Walau rebah 1000 di kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kami. Malapetaka dan kecelakaan tidak akan menimpa kami. Apapun kesesakan-kesesakan yang kami alami pada saat ini Bapa, Tuhan akan meluputkan kami dan akan mempermuliakan dan memberikan umur panjang dan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat-Mu turun atas jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menuntun setiap langkah-Mu, dan apa saja yang Kau lakukan dibuat Tuhanlah berhasil oleh karena cinta kasih dan anugerah-Nya dalam Kristus Yesus. Tetaplah setia mengikut Tuhan melalui perlindungan, penyertaan dan pengurapan daripada Roh Kudus sampai datang kembali Maranatha, akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dan mahkota kebenaran di rumah Bapa Yerusalem baru nanti. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.